wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Thumma amma ba'd. Jamaah sekalian, Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi mushalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan kenikmatan-kenikmatannya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Semoga ibadah yang kita jalankan sebelum-sebelumnya, termasuk sholat subuh yang barusan kita laksanakan, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga ibadah kita di Ramadan tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Akhlak lebih baik, ibadah lebih baik, termasuk pekerjaan halal yang kita geluti. Semoga kian baik dan semoga kian mendapatkan keberkahan dalam sisa usia kita semuanya. Tema yang insya Allah akan kita bahas pada pertemuan kita pagi hari ini adalah tentang masalah Ramadan datang bekal ilmu agar ibadah tidak sia-sia. Perhatikan jemaah, bahwa ada 3 bagian dalam syariah agama Islam, yang mana 3 hal ini sangat menunjang umat Islam untuk masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Satu dari sisi akidah, yang kedua dari sisi fikih, yang ketiga dari sisi akhlak. Di saat dibilang ilmu, maka di antara bagiannya itu adalah memahami masalah kefikihan, memahami masalah kefikihan tentang apakah puasa saya ini sah ataukah enggak sah, apa sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW ataukah tidak sesuai. Maka ini yang diambil adalah dari sisi masalah fikihnya. Semoga pembahasan yang mau kita bahas saat ini mengingatkan kita semuanya tentang mungkin materi-materi yang pernah disampaikan oleh sebagian di antara asatidz sebelum-sebelumnya, atau mungkin sebagian dari bahasan adalah ini hal yang baru yang mungkin sebagian di antara jamaah belum mengetahuinya. Semoga yang mau kita bahas bisa kita praktekkan dan semoga sunnah Nabi Muhammad SAW tergambarkan dalam kehidupan kita sehari-hari, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita mulai pembahasan jamaah berkaitan dengan hadis sahih Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan, la yazal ummati bi khair ma'ajjal fitrah. Umatku senantiasa dalam suatu kebaikan selama mereka itu menyegerakan berbuka puasa. Kita awali dari bahasan tersebut. Tayyib, menyangkut masa berbuka puasa ya Allah, intinya bukan masalah apakah saya ini sudah lapar ataukah masih kenyang. Tidak ada kaitan dengan masalah hal tersebut. Tapi yang jelas Nabi Muhammad SAW, beliau mensunnahkan untuk menyegerakan berbuka puasa. Kapan menyegerakan berbuka puasa? Adalah di saat matahari telah terbenam. Matahari telah terbenam. Dan biasanya di saat matahari benar-benar terbenam, maka azan sholat maghrib telah dikumandangkan. Berarti kalau azan sholat maghrib ataupun matahari telah terbenam, maka silakan untuk segera berbuka puasa, terlepas apakah Anda masih kenyang ataukah sudah benar-benar lapar. Kalau sudah waktunya berbuka puasa, segera dibatalin, jangan mentang-mentang saya masih kenyang, nanti dulu mau saya tunda setelah tarawih.
Di saat masih kenyang misalnya, nggak haus sama sekali seharian. Sebagian di antara orang lapar juga enggak, padahal seharian dia nggak makannya tetap makan minum. Tetapi sebagian di antara orang merasa nggak lapar sama sekali. Di saat nggak lapar sama sekali, jangan ditunda sampai setelah tarawih, tetapi segera batalin. Kita itu jamaah untuk mendapatkan suatu kesunahan berbuka puasanya, gerakan berbuka puasa tidak dikaitkan dengan masalah makan sampai kenyang. Asalkan sudah ada, segera dibatali. Dan inilah yang dilaksanakan Nabi Muhammad SAW. Kata sebagai antara hadis yang sahih, kata sahabat Anas bin Malik bahwa beliau itu Rasulullah SAW salat al-maghrib hatta yuftir. Kata beliau, ini disampaikan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa aku belum pernah melihat Nabi Muhammad SAW beliau melaksanakan sholat maghrib sampai berbuka puasa terlebih dahulu. Berarti monggo berbuka puasa terlebih dahulu, walaupun toh tidak sampai kenyang, tidak sampai ke kenyang. Minimalnya apa? Nabi Muhammad SAW di antara kebiasaan beliau, kesunahan beliau adalah yuftiru ala rutabat. Beliau berbuka puasa menggunakan rutab. Kalau rutab berarti adalah kurma yang setengah matang ataupun matang setengahnya masih agak mentah. Sebagian warna kecoklatan, sebagian warna agak kuning-kuningan sedikit. Inilah rutab dan mudah kita dapatkan di zaman kita saat ini. Dan ini adalah alternatif yang pertama yang digunakan Nabi Muhammad SAW untuk beliau berbuka. Kalau seandainya nggak ada fa'ala tamarat, sebagian dan riwayat, kalau rutab ini nggak ada, tamar yang setengah matang ini nggak ada, maka Nabi Muhammad SAW beliau berbuka puasa dengan menggunakan at-tamarat, menggunakan kurma, sehingga silakan untuk disiapkan kurma di rumah masing-masing dan mudah pula untuk kita dapatkan, dan insya Allah tidak perlu suatu biaya banyak karena kurma relatif murah dan insya Allah akan mengkonsumsi banyak. Kita mendapatkan sunnah untuk makan rutab, makan tamar satu buah rutab pun sudah sangat cukup untuk mendapatkan suatu sunnah di atas kesunahan yang lain. Sunnahnya gerakan berbuka puasa plus sunnah untuk menggunakan rutab ataupun menggunakan tamar. Kalau seandainya rutab pun tamar gak ada, tamar gak ada, kurma gak ada tadi ini, maka bagaimana? Nabi Muhammad SAW beliau hasawatin dan beliau meneguk air, dan ini ringannya bukan main. Dan ini menjadi suatu alternatif kalau seandainya antum merasa bahwa perut masih kenyang, masih malas untuk makan, sedangkan kesunahan Nabi Muhammad adalah gerakan berbuka puasa. Untuk dapat sunnah bagaimana? Silahkan untuk meminum air ataupun makan kurma tadi itu, maka sudah mendapatkan suatu pahala kesunahan. Masya Allah. Di saat seorang manusia, seorang muslim, dia berusaha untuk melaksanakan sunnah jemaah, insya Allah akan diberkahi oleh Allah SWT, akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebagian di antara ayatnya Allah Subhanahu wa ta'ala dia mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Ini patokan kita untuk mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Katakanlah wahai Muhammad kepada umat, kalau kalian cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fattabi'uni, kalian ikutilah diriku. Di antara bentuk kita itu mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW adalah silahkan gerakan berbuka puasa. Silahkan untuk berbuka puasa menggunakan kurma ataupun menggunakan rutab ataupun menggunakan air, dan ini adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Kalau kita sudah mengikuti sebagian di antara sunnah, syukur banyak sunnah yang kita ikuti, maka bagaimana? Yuhibbukumullah, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai kalian.
Kita itu sangat butuh cinta dari Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Di samping ingin berusaha untuk dapat cinta dari Allah, menggapai cinta dari Allah melalui menerapkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad, baik berkaitan dengan masalah puasa ataupun berkaitan dengan masalah yang lainnya. Yang kita harapkan bukan cuma sekedar cinta, tapi adalah ada poin yang lain, privilege yang lain, yang berupa apa? Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah mengampuni dosa kalian. Masya Allah, semakin banyak nilai sunnah yang kita praktekkan, semakin banyak cinta yang Allah berikan, semakin banyak pula pahala, semakin banyak pula pengampunan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti tadi ini berkaitan dengan masalah berbuka puasa, ada poin-poin sunnah-sunnah yang bisa untuk dipraktekkan. Berarti nggak perlu sampai kenyang-kenyang, karena kalau efek kenyang itu beratnya bukan main, jemaah. Efek kenyang itu beratnya bukan main. Beratnya masalah apa? Beratnya masalah setan itu seakan-akan di saat kita itu memakan sampai sekuatnya, kebablasan, ngantem semua penuh menu masakan yang ada di pasar, kita pindah semuanya ke meja makan. Semua meja makan, ada kolak, ada bakwan, ada tahu isi, ada tahu gejrot, ada seblak-seblak yang katanya potensi untuk gagal ginjal sangat besar, kata para dokter. Tapi ternyata Masya Allah dimasukkan pula dalam menu makan untuk dibuat buka puasa. Semua dikumpulkan jadi satu. Inginnya semua dimakan. Kalau kita itu sudah makan sampai kenyangnya kebablasan, jemaah, seakan-akan kita itu sedang menggelar karpet merah kepak untuk setan. Monggo engkau goda diriku. Karena kenapa? Sebagian dari hadis yang sahih, Nabi Muhammad beliau mengatakan bahwa inna syaitana yajri min insani majrad dam. Setan itu mengalir dalam diri manusia melalui aliran darah. Sehingga di saat kita itu makan sampai kenyang, Masya Allah, kita telah menggelar karpet merah menyambut setan. Monggo engkau goda diriku. Sehingga jangan heran orang yang sering makan kebablasan pada umumnya malas untuk ibadah, malas untuk tilawah Al-Quran, malas untuk sholat. Sehingga di saat baru sholat tarawih 2 rakaat, 3 rakaat, nguap langsung datang. Dan di saat sujud sudah agak terlambat sedikit, seakan-akan dia khusyuknya bukan main. Gak bangun-bangunnya, kenapa sih pulang nih? Kenapa gak bangun? Apakah dia khusyuk? Enggak, ternyata dia telah tidur keganjal bakwan di pelupuk matanya. Bakwan yang dia makan 12 di saat dia berbuka puasa. Sehingga dengan demikian jemaah sekalian, berusaha jangan sampai kebablasan di saat makan. Di saat makan, khususnya di saat Ramadan, semua ada aturannya, semua ada SOP-nya. Berkaitan dengan masalah aturan makan pun berapa jumlahnya, ada aturan-aturannya. Dalam artian bahwa sebagian di antara hadis yang sahih, Nabi Muhammad SAW kalau seandainya memang makan ini sangat benar-benar diperlukan untuk melebihi kebiasaannya, maka fathuluthun li ta'ami wa thuluthun syarabi wa thuluthun li nafasi. Sepertiga untuk makannya, sepertiga untuk minumnya, sepertiga untuk nafasnya. Tapi kita ini di saat Ramadan, Masya Allah, menu-menu yang gak ada di luar Ramadan semua muncul di saat Ramadan. Sehingga kadang-kadang kita pengennya bahwa seluruh perut kita diisi oleh makanan, sehingga untuk nafasnya nggak ada, sampai begah susah untuk nafas karena perutnya penuh, begah, bagian airnya pun susah untuk dimasukkan dalam perutnya. Karena kenapa? Karena sudah semua dipenuhi oleh makanan. Tadi ada beberapa sunnah yang berkaitan dengan masalah menyegerakan berbuka puasa. Kemudian yang kedua, berbuka puasa dan menggunakan kurma. Sedangkan yang ketiga, jangan sampai lupa bahwa kita itu kalau orang makannya nggak terlalu banyak khususnya di saat Ramadan, insya Allah dia itu akan berusaha untuk langsung datang ke masjid, datang ke musola untuk persiapan sholat maghrib. Kalau dia datang lebih awal, mendapatkan pahala saf yang pertama. Kalau hari-hari biasa pahalanya besar, apalagi di saat Ramadan. Kalau orang
dia sudah berada di shaf yang pertama, maka biasanya dia bisa menjumpai takbiratul ihram, takbiratul ihram dari imam-imamnya. Dan ini kalau sampai berlangsung orang yang sholat berjamaah selama 40 hari lamanya, dia yudriku takbiratul ula, dia mendapatkan takbir ihram dari imamnya. Artinya itu di saat imam dia takbiratul ihram, kemudian dia langsung ikut takbiratul ihram, maka kalau ini berlangsung selama 40 hari, maka dia ini terbebas dari nifaqi wa min azabil qabri. Dia terbebas dari kemunafikan dan juga dari azab kubur. Masya Allah. Dan ini adalah merupakan suatu bentuk keistimewaan yang diberikan oleh Allah SWT yang bagi orang-orang yang gigih dalam berjuang melaksanakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Sehingga perlu untuk diusahakan. Cuman masalahnya jemaah sekalian, berhubung kita itu kadang-kadang tidak menggunakan aturan Nabi Muhammad SAW. Kalau satu aturan beliau, kesunahan beliau, satu poin tidak dikerjakan, kadang-kadang merembet ke poin-poin sunnah yang lainnya pula ditinggalkan. Tadi di saat misalnya kita itu kalau makan berbuka puasa, kalau tidak sampai kenyang belum akan bangkit dari tempat duduk kita, sehingga saat datang ke masjid, saat sudah menjelang qomat ataupun di saat sudah rakaat yang terakhir. Tadi ini orang kalau seandainya dia sekedarnya saja makannya tetap bisa untuk datang ke masjid, walaupun toh nggak diwajibkan untuk sekedar minum air atau makan kurma saja. Walaupun toh diharuskan, minimal di saat dia makannya tidak terlalu banyak, dia bisa ngejar ke musolanya, ngejar ke masjidnya di shaf pertama, kemudian dia bisa menjumpai terbit dari imamnya. Tetapi di saat dia kalau belum qomat, kalau belum sangat kenyang, belum akan bangkit dari tempat duduknya, maka sunnah untuk shaf pertama tidak dia dapatkan, kemudian sunnah untuk menjumpai takbir dari imamnya juga tidak dia dapatkan. Dan nanti efeknya yang lain lagi, berupa apa? Dia di saat tarawih tidak khusyuk. Karena kenapa? Karena nguap-nguap terus-terusan. Dan itu pun nanti berbahayanya bagaimana? Di saat ada bacaan imam sedikit, sudah dehem-dehem. Padahal baru waktu duha. Ini kode untuk bagi imam untuk segera menyegerakan bacaannya. Ini orang yang berdehem-dehem di saat sebagian di antara daerah, sebagian di antara musalla. Kenapa dehem-dehem? Karena biasanya dibaca cuma qul huwallahu ahad, anas. Sehingga bisa panjang sedikit, baru waktu duha langsung dehem-dehem. Ini efek timbul apa? Oleh kenyangan makannya. Di antaranya untuk tilawah Al-Quran pun berat, qiyamul lail pun berat. Karena kenapa? Karena proses untuk menggiling makanan di dalam perut perlu energi tersendiri. Dan juga tadi ini adalah syaitan mudah untuk menjerumuskan kita untuk berbuat suatu kemungkaran di saat kita itu makan kebablasan. Jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, yang poin yang berikutnya jamaah sekalian, sholat maghrib sudah, kemudian isya, jangan sampai lupa ba'diyah. Qabliyatul maghrib liman syaa. Kata Nabi Muhammad, sallu qabla al-maghrib rak'atain. Kalian sholatlah sebelum maghrib 2 rakaat. Ini ada liman syaa, bagi orang yang mau saja. Artinya bahwa untuk qablatul maghrib tidak ditekankan sunnah memang, karena kita diperintahkan memang sallu qabla al-maghribi rak'atain liman syaa. Kalian sholatlah sebelum maghrib 2 rakaat bagi orang yang mau. Artinya kalau antum nggak mau nggak jadi masalah. Tapi ini suatu kesunahan, tapi bukan sesuatu yang ditekankan. Bukan sunnah muakkadah. Tapi yang muakkadah yang sangat ditekankan yang mana? Yang setelah maghribnya. Yang setelah maghrib sangat diusahakan, perlu untuk diusahakan, khususnya di saat Ramadan, yang mana peluang mendapatkan suatu pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan untuk dikerjakan semuanya, khususnya yang 12 rakaat untuk qabliyah sama ba'diyah. 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat setelah subuh, 4 rakaat sebelum zuhur. Maksudnya 4 rakaat adalah 2 rakaat, 2 rakaat setelah sholat zuhur. Semua totalnya adalah 12 rakaat. Orang yang bisa melaksanakan 12 rakaat
baik yang ba'diyah ataupun yang total sehariannya, baik ba'diyah ataupun qobliyahnya, maka banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah Subhanahu wa taala membangun untuk orang tersebut sebuah rumah di surga. Oke lah, kalau seandainya mungkin kita di dunia rumah masih kontrak, misalkan sah saja, nggak jadi masalah, kita bayar sesuai dengan kewajibannya. Tetap minimal Allah Subhanahu wa taala menyediakan untuk orang tersebut sebuah rumah di surga tanpa kontrak. Tetapi perlu untuk diperhatikan 12 rakaat ini perlu untuk berusaha dilaksanakan. Setelah maghrib 2 rakaat, setelah isya 2 rakaat, sebelum subuh 2 rakaat, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah sholat zuhur. Dan ini ada sunnah muakkadah. Sunnah ratibah muakkadah, sehingga perlu untuk dilaksanakan. Dan ini adalah PR untuk kita semuanya, PR untuk semuanya yang merasa bahwa ini hari-hari adalah hari Ramadan. Kalau sebelumnya mungkin masih males, maka Ramadan ini dijadikan sebagai titik perubahan menuju hal-hal yang lebih baik lagi. Ramadan diusahakan untuk melaksanakan berbagai macam amal saleh, amal-amal sunnah. Kalau sunnah berusaha untuk dilaksanakan, wajib gak akan ditinggalkan. Ditinggalkan. Sehingga harapannya jamaah di saat nanti Ramadan telah lewat, setelah kita itu berusaha semaksimal mungkin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga setelah Ramadan nanti lewat, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala alaihi Ramadan thumma salaqa falam yughfar lahu. Makanya orang termasuk di antara orang yang kerugian dalam artian bahwa di saat Ramadan telah masuk, kemudian Ramadan lewat, kemudian dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia termasuk di antara orang yang merugi. Sehingga jamaah yang bisa diusahakan kita adalah ibadah sunnah dilaksanakan, qobliyah, ba'diyah, termasuk baca Al-Quran. Tentunya untuk Ramadan itu ada syahrul Quran, perlu untuk target. Semoga Allah mudah dengan semua. Ustaz, Anda belum bisa untuk baca Al-Quran. Mulai dari Iqra, mulai dari bulan Ramadan ini silakan, kemudian berlanjut ke bulan-bulan berikutnya. Semoga tahun depan, Ramadan tahun depan sudah bisa untuk baca Al-Quran. Kalau tahun-tahun sebelumnya belum bisa baca Al-Quran, maka Ramadan ini adalah titik mulai belajar Al-Quran. Silakan. Nggak jadi masalah diajarin oleh anaknya, nggak jadi masalah diajarin oleh cucu-cucunya, nggak jadi masalah sama sekali. Sehingga perlu untuk ditargetkan, perlu ada target, karena kita itu perlu suatu perubahan ke arah hal yang baik. Seorang muslim itu dinamis menuju ke arah kebaikan. Kebaikan di antara bentuk kebaikan adalah mempelajari Al-Quran. Tidak pandang usia, tidak pandang status, tidak pandang apapun pula. Di saat belum bisa baca Al-Quran bagi seorang muslim, perlu untuk diusahakan. Semoga Allah SWT memudahkan langkah kita untuk melaksanakan berbagai macam kebaikan. Tayyib. Kemudian sehabis maghrib sudah ba'diyah, alhamdulillah, kemudian silakan pulang untuk melanjutkan. Kalau seandainya tadi itu belum kenyang ataupun belum banyak, silakan untuk makan. Jangan banyak-banyak pula, karena khawatir nanti berpengaruh di saat kita tarawih. Ada sholat isya, segera datang ke masjid. Syukur-syukur sebelum adzan sudah ke masjid untuk mungkin baca Al-Quran, menyelesaikan target hari tersebut yang ingin berusaha untuk dibaca. Karena tentunya idealnya adalah kita itu di saat Ramadan mentargetkan berapa Al-Quran yang mau kita baca. Bisa dicicil sebelum sholat, setelah sholat, ataupun di saat waktu senggang. Kemudian sampai sholat isya, ba'diyah. Dan jangan sampai lupa di antara sholat, di antara azan sama iqamat, ini ada termasuk di antara waktu-waktu mustajabud doa. Jangan dilewatkan dengan sekedar ngobrol. Kalau masih mungkin sekedar nanya kabar, masih wajar. Tapi sebagian di antara orang saat habis azan, qobliyah enggak, langsung tancap ngobrol dengan temannya. Udah gitu kadang-kadang keras, kadang-kadang ngakak, bukan main. Bukan mengganggu orang yang sholat, dan dia sendiri pun terlewat untuk mendapatkan suatu fadilah, terijabahnya doa antara azan sama iqamat.
Ini yang perlu untuk diketahui sehingga manfaatkan untuk doa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena banyak masalah yang kita hadapi. Karena banyak problem yang kita hadapi dalam keseharian kita. Mungkin ada keluarga yang sakit, mungkin ada masalah di kantor, mungkin ada masalah dalam keluarga, mungkin ada masalah dengan tetangga. Sehingga bisa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setiap waktu, khususnya di waktu-waktu yang mustajab. Potensi problem yang kita hadapi, potensi untuk didapatkan solusi itu sangat besar. Sangat besar. Ustaz sudah berdoa tapi kemudian kok ini masalah belum selesai juga. Masalah belum selesai juga. Jangan berhenti untuk berdoa. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma min muslimin ya'du bi da'watin illa ataahu ihda thalath. Sebagian dari hadis yang sahih. Tidaklah ada seorang muslim yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan suatu doa. Sebagian dari riwayat laisa bi itsmi wala qati'atir rahim. Tidak ada suatu dosa dalam doanya, enggak ada unsur zaliman dan juga tidak ada unsur untuk memutuskan tali silaturahim. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan salah satu di antara 3 balasan. Di antaranya apa? Adalah imma yu'ajjilallahu bi da'wati atau kama qala alaihi salatu wasalam. Ada kalanya doanya dikabulkan saat itu, dalam artian bahwa selama orang tersebut dia masih hidup, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada kalanya doanya yudakhiru, disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyimpan balasannya dan akan diberikan oleh Allah saat nanti orang tersebut berada di akhirat. Sedangkan yang ketiga, untuk kadang-kadang berupa suatu dihindarkan dari hal-hal yang lebih buruk lagi. Ini balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang orang yang berdoa, yang gigih berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti diberikan selalu di antara 3 hal. Bisa diijabah, bisa disimpan pahalanya, ataupun nanti yang ketiga adalah hal yang lebih buruk dihindarkan oleh Allah dari orang tersebut. Sehingga nggak ada istilah anak capek berdoa, Allah nggak ngabulkan juga. Sudah capek berdoa untuk doakan anak saya biar menjadi anak-anak yang soleh, tetapi ternyata belum dikabulkan juga oleh Allah SWT. Jangan berhenti sama sekali. Jangan berhenti. Kalau kita sampai berhenti dan kita nggak mau berdoa kepada Allah SWT, bahkan sebagian di antara orang dia datang ke dukun, datang ke paranormal untuk menyelesaikan suatu permasalahan, Allah Subhanahu wa taala murka. Allah Subhanahu wa taala murka. Di antara poinnya adalah man lam yas'alillah yaghdab alaihi. Orang yang tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala murka. Allah murka. Sehingga kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mengabulkan setiap doa kita. Yang perlu untuk dipahami ya, jangan tergesa-gesa dalam berdoa. Dalam artian bahwa bisa kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, jangan langsung minta untuk dikabulkan. Jangan langsung minta untuk dikabulkan. Jangan kita yang berdosa, umat akhir zaman yang banyak tergoda dengan setan gepeng. Tahu setan gepeng itu? HP. Yang banyak tergoda dengan setan gepeng, sehingga di saat berdoa ini nggak dikabulkan pula. Kita itu kadang-kadang terlalu berlebihan dalam berharap. Memang kita perlu untuk berharap pada Allah SWT agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jangan langsung diartikan bahwa di saat kita berdoa langsung dikabulkan saat itu. Jangan kita di saat Nabi Musa alaihissalam, di saat beliau berdoa kepada Allah SWT, ya Allah, mohon Engkau hancurkan harta bendanya. Siapa? Harta benda Fir'aun. Di antara doa Nabi Musa alaihissalam, beliau berdoa, yang mengamini adalah Nabi Harun alaihissalam. Tapi para ulama di tafsir, mereka menafsiri bahwa Allah SWT mengijabah doa Nabi Musa alaihissalam bukan saat itu, tetapi adalah ba'da 40 aman. Sebagian di antara ulama di tafsir disandarkan pada sahabat Abbas radhiyallahu anhu. Di antara penafsirannya bahwa Fir'aun hancur saat itu adalah setelah masa 40 tahun setelah Nabi Musa alaihissalam beliau berdoa. Kalau selevel Nabi yang berdoa, yang mengamin Nabi yang lainnya, ternyata nggak langsung diijabah oleh Allah SWT. Apalagi kita yang banyak terpengaruh dengan setan gepeng tadi itu. Sehingga jangan sampai berhenti.
Termasuk diantaranya guna kesempatan di saat Ramadan untuk banyak berdoa kepada Allah SWT, khususnya di waktu-waktu yang mustajab. Termasuk diantaranya adalah ma bainal adzan wal iqamah, antara adzan sama iqamah. Lagi-lagi jemaah, apalagi kondisi antum, apalagi di saat siang hari dalam kondisi puasa. Dalam kondisi puasa, kemudian doanya adalah hari Jumat, kemudian doanya dipilih waktu-waktu mustajab yang lainnya, antara adzan sama iqamah. Masya Allah, apalagi sampai sedang turunnya hujan. Masya Allah, ini adalah waktu-waktu mustajab yang terkumpul di satu waktu. Hari Jumat ada waktu mustajab sendiri yang disimpan oleh Allah SWT. Adzan sama iqamat waktu mustajab sendiri-sendiri. Kemudian antum sedang berpuasa, waktu mustajab sendiri-sendiri. Apalagi di saat turun hujan, indah nuzul matar, termasuk di antara waktu mustajab. Apalagi di saat antum lagi safar pula, lagi safar, terkumpul dalam satu waktu. Sehingga untuk kesempatan semacam itu ya ikhwan, jangan sampai terlewat, jangan sampai terlewat. Termasuk diantaranya yang tema yang kita bahas saat ini adalah doa antara adzan sama iqamat. Adzan sama iqamat. Qobliyahnya mana? Untuk qobliyah isya bukan termasuk diantara yang ditekankan, tetapi sunnah pula karena fil Jumu'ah tidak diadakan sholat Jumat di dalamnya. Sehingga sebagian di antara ulama, di saat musola tersebut digunakan untuk sholat 5 waktu, maka dihukumi bahwa dia adalah masjid, maka silakan untuk sholat 2 rakaat saat masuk masjid, saat masuk musola. Sebagian di antara hadis yang sahih, Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan, "Idza dakhala ahadukum masjidah fala yarka fala yajlis hatta yarka rakatain." Kama qala alaihi salatu wassalam, di saat salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, maka jangan duduk sampai dia sholat 2 rakaat. Sehingga ini pun jangan sampai terlewat. Mumpung momen kesempatan Ramadan yang mana Allah Subhanahu wa taala buka diskon, buka pahala promo sebesar-besarnya. Dalam tanda kutip berupa pahala Ramadan yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ujur, pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan untuk sholat tahiyatul masjid. Baru sholat tahu-tahu qomat. Karena kebetulan masuk masjid, masuk musola gak melihat timernya. Padahal tinggal 1 menit lagi. Baru Allahu Akbar atau baru rukuk. Sudah qomat. Maka bagaimana? Maka perlu untuk memperhatikan sunnah Nabi Muhammad SAW yang berupa apa? Sunnah tarki, sunnah untuk meninggalkan apa? Meninggalkan sholat tahiyatul masjid, kemudian langsung bergabung ke saf, karena sebagian di antara riwayat bahwa idza uqimatis shalah fala salata illa maktubah. Kalau qomat sudah dikumandangkan, maka nggak ada sholat lain kecuali sholat wajib. Berarti sunnah Nabi Muhammad SAW di saat misalnya adzan, di saat qomat telah dikumandangkan, maka sholat sunnah silakan untuk ditinggalkan. Hanya ada satu kesempatan, silakan untuk sholat wajib bersama imamnya. Ada sebagian di antara fatwa ulama ya ikhwah sekalian, kalau kondisinya itu adalah tinggal 1 rakaat lagi, silakan untuk disegerakan sholatnya, karena masih ada kesempatan nanti bergabung bersama imam, diperpendek bacaannya, langsung bergabung bersama imam untuk melaksanakan sholat wajib. Apalagi kan ada qomat, ada waktunya. Kemudian imam untuk merapikan safnya kan ada waktu tersendiri. Sehingga untuk sekedar menyelesaikan 1 rakaat lagi masih bisa. Sehingga sebagian ulama memfatwakan bahwa kalau sholat sunnahnya tinggal 1 rakaat, silahkan untuk selesaikan saja. Tayyib. Kemudian jemaah langsung ke pembahasan masalah sahur. Bahwa Nabi Muhammad SAW di sebagian hadis yang sahih, beliau khaliful yahud, tasahhar, kalian makan sahurlah. Khaliful yahud, dan kalian selesai orang-orang Yahudi.
dan juga orang-orang Nasrani, karena mereka lihat sahur, karena mereka itu tidak makan sahur, sehingga kita ini pun disunahkan untuk makan sahur, sahur. Dan ini pun nggak dikaitkan dengan masalah masih kenyang karena sudah ngantem habis-habisan di saat buka puasa, dan nggak ada dikaitkan dengan masalah masih kenyang ataupun sudah lapar. Sahur adalah termasuk di antara sunnah Nabi Muhammad SAW, dan itu nyelisihi kebiasaan orang-orang Yahudi sama orang-orang Nasrani, karena mereka bisa berpuasa, mereka itu tidak makan sahur. Untuk saat ini Allah alam, apakah mereka ada puasa, Allah alam. Anak nggak pernah nanya ke mereka, tetangga ada tapi nggak pernah nanya ke mereka. Dan juga apakah di saat mereka puasa, apakah makan sahur atau tidak. Tapi yang jelas di zaman Nabi Muhammad SAW dan Nabi Muhammad beliau menggambarkan bahwa orang-orang Yahudi sama orang-orang Nasrani, mereka itu nggak makan sahur di saat mereka berpuasa. Berhubung agama Islam adalah agama yang lain, bukan mengikuti mereka, sehingga Nabi Muhammad SAW beliau nyuruh untuk nyelisih mereka, disuruh untuk makan sahur. Di satu sisi bahwa fa'inna fis sahuri barakah, sebagian di antara riwayat, maka sehingga di saat kita itu makan sahur, maka potensi mendapatkan kebaikan dari Allah SWT sangat besar. Apa di antaranya? Di saat antum makan sahur, ada kemungkinan potensi di saat misalnya di kantor itu pekerjaan numpuk, susah untuk segera ditangani. Di saat makan sahur, potensi untuk dimudahkan Allah itu sangat ada. Walaupun toh nggak senantiasa begitu dalam artian bahwa di saat antum makan sahur langsung ada jaminan bahwa nanti pekerjaan kantor selesai semuanya. Nggak ada jaminan. Tetapi potensi itu ada. Karena menyelesaikan suatu amanah di kantor, suatu amanah tempat kerja, itu adalah merupakan suatu bentuk kebaikan. Kalau itu adalah bentuk kebaikan, maka dimungkinkan, dimudahkan oleh Allah SWT untuk menyelesaikan. Termasuk di antaranya kalau sebelum-sebelumnya kita tidak terbiasa untuk melaksanakan sholat duha. Di saat makan sahur ada kemungkinan dimudahkan oleh Allah SWT. Yang sebelumnya nggak pernah qobliyah, yang sebelumnya nggak pernah ba'diyah, di saat makan sahur dimudahkan oleh Allah SWT. Yang ada suatu masalah pada hari tersebut dimungkinkan, dibuka peluang oleh Allah SWT untuk diberikan suatu solusi. Kebaikan semacam ini yang terkandung dalam suatu keberkahan bisa didapatkan, di antaranya diusahakan untuk makan sahur. Ustaz, anak kalau makan sahur itu berarti bukan memang males, anak lebih pertimbangan untuk tidur aja daripada makan sahur. Berhubung seorang muslim itu pengennya berusaha untuk dapat suatu pahala besar di sisi Allah SWT, sehingga perlu untuk diusahakan. Walaupun toh perhatikan, dari ini adalah sesuatu yang sangat ringan. Walaupun toh yajrab bijur'atin, walaupun toh hanya meneguk air saja, dan itu sudah sangat cukup untuk mendapatkan pahala sunnah dari makan sahur. Dan ini alternatif yang sangat mudah untuk ditempuh. Antum yang mungkin punya anak-anak ABG, ataupun mungkin punya pasangan, ataupun antum yang punya suami, di saat susah untuk bangunkan suami, bangunkan pasangannya, bangunkan istri, bangunkan anak, susah karena mereka malas untuk makan sahur, minimal ingatkan, kalau seandainya malas untuk makan satu piring, nggak harus makan satu piring, minimal diingatkan, udah cukup minum air, sudah mendapatkan suatu pahala sunnah. Ringannya bukan main. Dan di saat makan sahur ataupun di saat malam hari, dan jangan sampai lupa untuk berniat berpuasa esoknya. Jangan sampai lupa, berarti di saat makan sahur ataupun mungkin malam harinya adalah berniat untuk berpuasa. Karena aturan Nabi Muhammad SAW bahwa untuk puasa wajib niatnya itu adalah di saat malam hari sebelum fajar shadiq. Nah, sebagian dari riwayat Nabi Muhammad beliau mengatakan man lam yujmi' qabla al-fajr fala siyama lahu, ataupun la siyama liman lam yujmi' qabla al-fajr, atau kama qala alaihi salatu wasalam. Tidak ada puasa sah
bagi orang yang tidak meniatkan puasanya sebelum fajar shadiq. Berarti kesempatan di saat malam hari atau maksimalnya adalah fajar shadiq. Jangan sampai lupa bahwa esok harinya kita mau puasa. Puasa apa ya? Puasa wajib saat itu karena kita saat ini berada di bulan Ramadan. Sehingga jangan sampai lupa. Kalau malam harinya ataupun di saat sahur juga dia nggak puasa sama sekali, nggak niat untuk berpuasa sama sekali. Kemudian tahu-tahu adzan sholat subuh, baru kemudian dia meniatkan bahwa Anda mau berpuasa, nggak sah hukum puasanya. Karena puasanya adalah puasa yang wajib. Kalau puasanya adalah puasa sunnah, maka bersifat fleksibel. Dalilnya apa? Nabi Muhammad SAW suatu saat beliau mendatangi Aisyah radhiyallahu anha, kemudian beliau menanyakan, hal indakum syai', apa kalian punya sarapan, sesuatu yang bisa untuk dimakan? Kemudian dijawab, indana syai', nggak ada sesuatu yang bisa untuk dibuat sarapan. Kemudian Nabi Muhammad beliau mengatakan, idzan inni sha'im, ataupun inni idzan sha'im, kalau gitu Anda berpuasa aja. Kata para ulama menjelaskan dalam masalah ini adalah untuk puasa sunnah dan bukan suatu puasa yang wajib. Dan juga catatannya adalah nggak sembarang nggak sembarang puasa sunnah bisa meniatkan setelah sholat subuh misalnya, nggak diperbolehkan atau jam 7 perlu ada syaratnya. Syaratnya apa? Belum mengkonsumsi apa-apa setelah sholat subuhnya ataupun di saat setelah masuknya fajar shadiq. Dalam arti begini, misalnya antum sebagian di antara masjid di sehabis sholat subuh itu ada snack, ada rebusan kacang, kadang-kadang ada rebusan walu, kadang-kadang ada kopi di sana, digunakan untuk menyemangati orang-orang beriktikaf setelah sholat subuh. Ini selain Ramadan. Antum habis sholat subuh ngopi di masjid, langsung pulang. Jam 7 nanya ke istri, ada sarapan nggak? Dibilang oleh istri nggak ada sarapan. Kemudian antum bilang, kalau itu anak puasa. Maka ini yang nggak sah, walaupun toh puasa sunnah. Karena kenapa? Telah ngopi di masjid. Kalau seandainya tidak ada mengkonsumsi apapun pula dari mulai terbitnya fajar shadiq sampai antum mau bilang puasa tadi ini. Seandainya nggak mengkonsumsi apa-apa, maka sah hukum puasa sunnahnya. Tetapi kalau sudah ngopi, sudah minum, sudah merokok, alhamdulillah, sudah merokok, maka tidak sah hukum puasanya. Nggak sah hukum puasanya. Tapi jemaah sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, batasan sahur ini sampai kapan? Adalah di saat fajar shadiq telah menyingsing. Kulu washrabu, kata Allah SWT, hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Kalian makan dan juga minumlah sampai tampak oleh kalian, jelas oleh kalian benang yang berwarna putih dari benang yang berwarna hitam. Maksudnya adalah terbitnya fajar. Berarti kalau sudah fajar shadiq, maka waktu itulah adalah batas terakhir kita sudah nggak boleh untuk makan minum lagi. Gak boleh untuk makan minum lagi. Dan di zaman Nabi Muhammad SAW untuk waktu sholat subuh ataupun sebelumnya ini ada dua muadzin. Yang pertama adalah sahabat Bilal bin Rabah, yang kedua adalah sahabat Abdullah ibn Maktum radhiyallahu anhu. Sahabat Bilal, beliau memandangkan adzan adalah sebelum masuknya waktu sholat subuh. Sehingga Nabi Muhammad, kalau sebelum masuknya waktu sholat subuh, artinya ini adalah waktu-waktu yang masih boleh untuk makan minum. Karena belum masuk waktu sholat subuh. Sehingga sebagian dari riwayat Nabi Muhammad beliau mengatakan bahwa la yamna'annakum min sahurikum adzanu Bilal. Janganlah sampai mencegah dari sahur kalian adzannya Bilal. Bilal memandangkan adzan, berhubung beliau memandangkan adzan itu sudah sebelum masuknya waktu sholat subuh, sehingga di saat beliau adzan pun kalau kalian makan sahur tetap lanjutkan makan sahurnya, jangan berhenti. Karena kenapa? Karena belum masuknya waktu sholat subuh. Baru kemudian setelah sahabat Abu Maktum beliau memandangkan adzan, silakan untuk menghentikan sahurnya. Tayyib. Sahabat Abu Maktum, kita tahu yang sering mengaji tahu bahwa beliau adalah seorang a'ma, seorang yang buta, sebagaimana abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma.
Ini yang ada dalam surat Al-Abasa. Beliau ini adalah orang yang buta. Kalau orang buta gak bisa untuk melihat sesuatu, tunanetra gak bisa untuk melihat sesuatu. Termasuk diantaranya adalah peredaran matahari. Sedangkan penentuan waktu sholat itu basicnya, standarnya adalah berputarnya matahari. Beliau nggak bisa untuk melihatnya. Terus untuk menentukan bahwa ini telah datang waktu sholat subuh bagaimana? Adalah ada orang yang mungkin di zaman Nabi Muhammad diberikan suatu tugas untuk mendampingi sahabat Abdullah bin Maktum, sehingga di saat waktu sholat subuh maka dibilang asbah, telah masuk waktu sholat subuh. Engkau telah masuk waktu sholat subuh. Akhirnya kemudian baru beliau mengumandangkan azan. Kalau beliau sahabat Abdullah bin Maktum beliau mengumandangkan azan, maka jangan minum lagi. Sehingga perlu untuk ingat ya ikhwah, batasan kita itu gak boleh sahur lagi. Harus menghentikan makan sahur itu adalah di saat azan sholat subuh ataupun di saat fajar shadiq telah menyingsing, telah muncul. Fajar shadiq dibilang shadiq karena jujur. Ini sekedar istilah. Kenapa jujur? Karena ada perbandingannya, lawannya fajar yang kadzib. Kadzib itu artinya adalah dusta. Kenapa dusta? Fajar tersebut memang ada agak terang di sebelah timur, habis terangnya ke atas, ke atas. Habis itu kemudian gelap lagi. Yang semacam ini, yang awal terang kemudian gelap lagi adalah kadzib, adalah bohong. Fajar bohong. Kemudian setelah itu ada fajar yang disebut fajar yang shadiq, yang biasanya adalah merata kanan kiri. Habis itu nanti biasanya langsung terang, kemudian pagi hari. Dan fajar shadiq itulah waktu penentuan masuknya waktu sholat subuh. Tadi yang dibilang oleh Allah SWT, kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad min al-khaytil aswad min al-fajr. Tayyib, kalian makan dan juga minumlah sampai tampak oleh kalian perbedaan antara benang yang berwarna putih dari benang yang berwarna hitam dari terbitnya fajar. Berarti batasannya adalah fajar shadiq ataupun di saat azan sholat subuh dikumandangkan. Artinya kalau azan sholat subuh belum dikumandangkan, kenapa kok azan sholat subuh? Karena kita itu nggak menggunakan peredaran matahari, nggak langsung ngecek apakah ada zaman saat ini orang yang mau azan. Anda belum mau azan, mau lihat matahari terlebih dahulu, mau lihat fajar shadiq terlebih dahulu. Ada yang praktek begitu? Atau semua rata-rata menggunakan timer, menggunakan kalender, menggunakan timer rata-ratanya, menggunakan timer. Sehingga patokannya di zaman saat ini, walaupun asalnya adalah menggunakan peredaran matahari, tetapi untuk zaman saat ini adalah di saat dan sholat subuh, maka itu batas terakhirnya kita nggak boleh untuk makan sahur. Artinya kalau azan sholat subuh belum dikumandangkan, maka masih boleh untuk makan sahur, walaupun toh sebagian di antara daerah sudah imsak. Seperti di kampung saya. Yang perlu untuk difahami ini adalah adanya pengumuman imsak aslinya bukan untuk membatasi makan sahur, karena batasannya adalah azan sholat subuh ataupun terbitnya fajar shadiq. Sehingga di saat sudah dibilang imsak, kita maknain adalah ini hanya sekedar warning saja bahwa sebentar lagi mau azan sholat subuh. Perlu untuk ngatur strategi. Ini makanan masih sisa sebegini, nanti kira-kira cukup gak sampai azan sholat subuh. Jangan malah nambah lagi, nambah 2 piring lagi, nambah 2 piring, sehingga seharian kalau makan 2 piring seharian tidur total, karena setan pengaruhi bisa sampai jam berapa? Tahu-tahu sudah mau jam 6. Tanya jawab? Iya, tanya jawab ya. Nah, syuruknya jam berapa? Jam 10 ya, 15 ya. Jam 15 kira-kira. Insya Allah masih ada waktu untuk tanya jawab. Sebentar ya, sebelum kita tanya jawab ya ikhwan, yang perlu untuk diperhatikan tentang masalah syuruk, tentang masalah sholat syuruk. Sebagian di antara timer, kadang-kadang di sini mungkin ada Allahu a'lam. Apakah ada syuruknya tulisannya? Nggak ada. Sebagian di antara masjid, ataupun mungkin timer yang agak besar,
Ini ada sholat syuruknya, ada tuhan syuruk yang perlu untuk difahamin bahwa itu waktu bukanlah sudah dibolehkan untuk sholat. Anak ulang, adanya tulisan timer tentang syuruk tersebut itu bukan waktu untuk memulai kebolehan sholat pasca sholat subuh. Karena kenapa syuruk di sini ini yang ada di timer tersebut pada umumnya adalah mulai terbitnya atau munculnya matahari. Mulai munculnya matahari. Kalau mulai munculnya matahari, maka itu justru waktu yang terlarang untuk sholat. Karena matahari terbit di antara bainul qarnay syaitan, terbit di antara tanduk setan. Sebagian di antara hadis yang sahih. Sehingga kaum muslimin nggak boleh untuk sholat di waktu tersebut. Dan ini termasuk antara sholat setelah sholat subuh hingga nggak boleh, yaitu di saat matahari pas benar-benar terbit. Matahari ya, yang bukan fajarnya ya. Kalau fajar sudah tadi itu batasan untuk sholat untuk sahur. Tapi untuk lingkaran mataharinya mulai terbit, mulai muncul adalah di yang diberikan di ada timer syuruk tersebut. Dan itu belum boleh untuk sholat, sehingga di saat bunyi timer jangan langsung sholat, karena pada umumnya syuruk tersebut itu ada tepat di saat matahari mulai muncul. Tapi kapan ini boleh untuk mulai sholat? Pasca sholat subuhnya. Kapan ini bolehnya? Adalah saat sudah ditambah di qadri rumhin, ditambah sepenggal tombak. Dibuat konversi zaman oleh ulama kontemporer, ada yang mengatakan 12 menit setelah sholat, setelah syuruk tersebut, ataupun 15 menit, ada yang mengatakan sampai 20 menit. Itu adalah waktu-waktu yang sudah boleh untuk sholat lagi. Sudah boleh untuk sholat. Berarti jangan pas lagi timer bunyi, alarm bunyi langsung sholat. Itu justru waktu-waktu yang terlarang. Kecuali mungkin sudah disetting oleh pihak adminnya, diatur pokoknya kalau nanti syuruk ini sudah sekalian ditambah 1/4 jam, ditambah 1/4 jam. Dan insyaallah ya, ini yang perlu untuk difahami. Karena ini kenapa perlu diumumkan? Karena sebagian di antara orang menjadikan keterangan syuruk timer yang ada di situ sebagai penanda boleh sholat setelah sholat subuh, dan ini suatu kesalahan sehingga perlu untuk diluruskan. Ditambah 1/4 jam, ditambah 1/4 jam. Untuk sholat syuruk ini sebagian di antara ulama tidak mensunahkan. Sebagian di antara ulama termasuk Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah mensunahkannya. Karena kenapa? Hadis-hadisnya dianggap sahih sebagian di antara ulama. Man shallal ghadata bi jama'atin wa kama qala alaihi salatu wasallam, ataupun orang yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, kemudian dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian habis itu kemudian dia sholat, maksudnya setelah waktu untuk boleh untuk sholat, maka mendapat suatu pahala haji dan juga umroh secara sempurna. Sebagian di antara ulama mengatakan hadisnya hadis yang sahih. Sehingga untuk ulama-ulama yang mengatakan bahwa hadis yang sahih, disunnahkan untuk sholat syuruk sebanyak 2 rakaat, dan pahalanya adalah sebagai pahala haji dan juga umrah secara sempurna. Berarti nggak perlu antrian lama berpuluh-puluh tahun. Setiap hari dimungkinkan untuk mendapat suatu pahala haji dan juga umrah secara sempurna. Baik. Sebagian dari ulama mengatakan bahwa hadis yang sahih. Oleh karena itu sebagian di antara mereka tidak disunahkan untuk melaksanakan sholat syuruk. Sehingga terserah untuk mengikut yang mana anak ikut yang mengatakan bahwa hadisnya adalah hadis yang sahih. Sehingga di saat anak ada waktu habis sholat subuh, kemudian dari itikaf di masjid, kemudian sholat syuruk. Tapi yang perlu diperhatikan jemaah, terlepas dari masalah hadisnya ini hadis sahih ataukah tidak sahih, ada hadis yang lainnya tapi tidak berkaitan dengan masalah sholat syuruk, tapi berkaitan dengan masalah Nabi Muhammad. Beliau duduk di masjid untuk beribadah, untuk beriktikaf, untuk tilawah, untuk zikir setelah sholat subuh sampai matahari muncul hasna, dalam artian matahari nampak sempurna. Baru kemudian beliau masuk dalam rumah beliau. Dan ini adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Sehingga di saat misalnya antum ikut sebagian di antara pendapat ulama yang mengatakan bahwa hadis adalah hadis yang lemah yang berkaitan dengan sholat syuruk, maka minimal mendapatkan sunnah untuk duduk di masjid berzikir setelah sholat subuh sampai matahari sempurna. Dalam insyaallah ya, dan ini adalah kesunahan Nabi Muhammad SAW.
Dan ini closing untuk penambahan materi, dan sebelum ditutup barangkali ada pertanyaan, silakan. Baik, terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nanya wabarakatuh. untuk hilangkan ngantuk terkait ini sunnah muakkad, sholat rawatib itu kan kita dianjurkan 12 rakaat satu hari. Nah, bagaimana kalau itu hari Jumat? Biasanya kalau antara azan dan qomat pada hari Jumat itu, kalau sholat sunat qobliyah itu paling bisa cuma 2 rakaat. Nah, salah satunya yang ini kan yang 4 rakaat itu kan cuma waktu zuhur. Habis itu dia paling cuma 2 rakaat. Nah, kalau kita pindahkan misalnya hari Jumat itu menjadi sholat ba'diyah, jadi 4 rakaat, 2 rakaat kalau itu menjadi sunat muakkad. Dan 2 rakaat itu menjadi sunat apa sunat biasa apa? Bisa nggak itu? Terima kasih. Allah yubarik fikum. Dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, bahwa ijtihad mereka adalah untuk qobliyatul Jum'ah, ada dalam ijtihad mereka. Di antara alasannya apa, ini dibahas pada Imam Syafi'i rahimahullah bidahulu. Di antara alasannya adalah bahwa Jumat itu adalah sebagai ganti dari sholat zuhur. Maka kalau sholat zuhur ada qobliyahnya, maka Jumat pun ada qobliyahnya. Ini adalah analogi ataupun kias mereka. Tayyib. Untuk dalil yang berkaitan dengan masalah apakah Nabi Muhammad SAW beliau qobliyah dengan Jumat, yang anda ketahui nggak ada. Tapi ini dalil yang digunakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah adalah dalil qiyas. Ada dalil dari qiyas. Ini satu poin. Poin yang berikutnya adalah berkaitan dengan masalah sholat mengqadha sholat, gitu ya. Mengqadha sholat kemudian dipindahkan di waktu yang lain. Begitu maksudnya? Mau mengqadha sholat qobliyatul zuhri yang 2 rakaat. Kan tadi untuk sholat misalnya sholat zuhur. Sholat zuhur kan 4 rakaat. Qobliyatul zuhri kan 4 rakaat. Yang dilaksanakan untuk qobliyah, misalnya mengikut mazhab Imam Syafi'i rahimahullah, misalnya qobliyah 2 rakaat. Otomatis masih kurang 2 rakaat lagi. Tadi yang ditanya oleh beliau. Pertanyaannya adalah, kalau seandainya dipindah ke setelah Jumatannya, apakah masih dalam muakkadah atau kaidah? Terlepas dari masalah, perhatikan, terlepas dari masalah qobliyatul jumu'ah ya. Qobliyatul jumu'ah, karena ini adalah mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Tetapi untuk mengqadha ibadah sunnah, itu adalah disunnahkan Nabi Muhammad SAW mengqadha ibadah sunnah yang kita itu berhalangan untuk melaksanakannya, maka mengqadhanya hukumnya adalah sunnah. Gini kasus jamaah, Nabi Muhammad SAW beliau itu kebiasaannya melaksanakan 11 rakaat sholat malam sehari-hari, sebaik yang Ramadan ataupun di saat Ramadan. Suatu saat beliau sakit, ataupun mungkin ada suatu halangan. Terus bagaimana? Beliau mengqadhanya di saat siang hari, melaksanakan 12 rakaat. Loh, kok 12 rakaat? Kalau malam harinya kan 11. Perhatikan jemaah, sholat witir hanya ada di saat malam hari. Siang-siang nggak ada witirnya, sehingga Nabi Muhammad SAW beliau menggenapkan witirnya dari yang bilang ganjil menjadi bilangan genap, 2 rakaat. Ini yang perlu diperhatikan. Berarti untuk ibadah sunnah yang biasa kita kerjakan, kemudian berhalang mengerjakan, bisa dikerjakan setelahnya. Dalil yang lainnya, ikhwas sekalian, kebiasaan Nabi Muhammad SAW itu beliau iktikaf di masjid di 10 malam yang terakhir. 10 malam yang terakhir. Suatu saat karena ada suatu halangan, ada suatu alasan tertentu, sehingga 10 malam terakhir di suatu Ramadan tersebut beliau nggak bisa untuk melaksanakannya. Bagaimana kemudian? Beliau mengqadhainya di saat bulan Syawal. Artinya bahwa ibadah sunnah yang kita itu berhalangan untuk melaksanakan, padahal sebelumnya kita kebiasaan bisa diqadhain di waktu yang lainnya. Dalil yang lainnya jemaah sekalian, Nabi Muhammad SAW suatu saat beliau disibukkan untuk menerima tamu dari sebagian di antara kabilah, sehingga beliau nggak bisa untuk qobliyatul zuhri 4 rakaat. Beliau nggak bisa melaksanakannya. Beliau mengqadhainya kapan? Adalah ba'da salatil asri, setelah salat asar. Berarti ini masya Allah banyak kesimpulan fikih yang ada di sana. Karena kenapa? Setelah salat asar aslinya
kan dilarang untuk sholat lagi. Tetapi ternyata boleh kita melaksanakan sholatnya. Karena kenapa? Datul asbab. Ini disimpulkan oleh sebagian di antara ulama untuk sholat yang memiliki suatu sebab boleh dilaksanakan di waktu-waktu yang terlarang, termasuk setelah sholat asar, termasuk setelah sholat subuh. Sebagian dari hadis yang sahih Nabi Muhammad sehabis beliau sholat subuh ini, tahu-tahu ada seorang sahabat yang berdiri lagi untuk sholat. Sholat tadi ma'an kata Rasulullah. Apakah ente sholat subuh sebanyak 2 kali? Enggak, kata sahabat ini. Karena tadi itu sebelumnya ini orang tidak sempat untuk melaksanakan qabliyatus subhi sebanyak 2 rakaat. Enggak sempat sama sekali. Padahal qabliyatus subhi pahalanya besarnya bukan main, khairun dunya wa fiyah. Lebih baik daripada dunia beserta isinya. Perhatikan, qabliyatus subhi jangan sampai tinggalkan apapun keadaannya. Dan Nabi Muhammad SAW beliau untuk qabliyah ba'diyah beliau tinggalkan di saat musafir, kecuali untuk qabliyah subhi gak pernah beliau tinggalkan. Karena apa? Pahalanya besarnya bukan lebih baik daripada dunia beserta isinya. Sehingga sahabat ini merasa ini kalau terlewat qabliyah subhi, pahala yang lebih baik daripada dunia beserta isinya terlewat. Akhirnya kemudian dia setelah subuh sholat 2 rakaat. Dan Nabi Muhammad beliau nanya tadi ini. Dan beliau tidak mengingkarinya. Kalau beliau tidak mengingkari, maka otomatis itu sesuatu yang legal secara syariat, boleh untuk dilaksanakan. Sehingga ini memudahkan kita. Kalau antum datang ke masjid baru mau Allahu Akbar, tahu-tahu kemudian dikomatin Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah, langsung keluar semua. Maka nggak perlu dipusingkan, silahkan dilaksanakan setelah sholat subuhnya. Dalam mazhab Imam Syafi'i pun diperbolehkan, karena termasuk di antara sholat as-sholatu dzatul asbab, sholat memiliki suatu sebab sehingga jadi masalah. Tapi kadang-kadang perlu suatu pertimbangan untuk sholat qabliyatus subhi yang dilaksanakan setelah sholat subuh. Pertimbangannya apa di antaranya? Pertimbangan jangan sampai lupa bahwa sholat qabliyatus subhi adalah termasuk di antara sholat sunnah, sedangkan sholat sunnah baiknya dikerjakan di rumah. Jelas ya? Sholatul mar'i sholatu fi baitil maktubah. Sebaik-baik sholat seseorang itu adalah sholat yang dia kerjakan di rumahnya, kecuali sholat wajib. Untuk yang wajib di masjid ataupun di musola. Untuk sholat sunnah silahkan dikerjakan di rumahnya masing-masing. Kecuali memang sebagian dari sholat sunnah mau nggak mau kita kerjakan di masjid, sebagaimana sholat tahiyatul masjid. Itu pertimbangan yang pertama. Pertimbangan yang kedua, untuk musola, untuk masjid-masjid yang di situ jarang ada ta'lim, jarang ada majlis ilmu, jarang ada pembahasan fikih, jangan coba-coba untuk sholat di sana qabliyatus subhi ataupun qabliyatus subhi yang dikerjakan setelah sholat subuh. Karena dibilang, ente bawa aliran mana di sini, keluar. Bukan bawa aliran, ini adalah aliran Nabi Muhammad SAW. Aliran beliau dan sunnah beliau begitu. Gak jadi masalah setelah melaksanakan qabliyatus subhi setelah sholat subuh karena faktor darurat, gak jadi masalah. Tetapi bagi masjid-masjid atau musola yang jarang ada ta'lim, maka berpotensi akan timbul gejolak, antum dibilang mengikuti azan sesat. Karena kenapa? Karena sholat ba'diyatus subhi. Padahal ba'diyatus subhi gak ada. Padahal antum gak ba'diyatus subhi, tetapi qabliyah yang antum qadai setelahnya. Jelas ya? Itu satu poin yang terakhir adalah ada perbedaan pendapat dari kalangan ulama tentang masalah apa? Qabliyah tadi yang sesuai dengan pertanyaan beliau, qabliyah yang Jumat yang dilaksanakan setelah sholat Jumat. Ataupun tadi beliau untuk kasus yang terakhir kita sampaikan, qabliyatus subhi yang dikerjakan setelah sholat subuh. Apakah dibilang qadaan ataukah adaan? Atau kata qabliyah ataukah ba'diyah? Ini yang ada perbedaan pendapat dari kalangan para ulama. Gak perlu dipusingkan, karena intinya bahwa kita itu boleh untuk mengqadha sholat qabliyah yang tidak dimungkinkan untuk kita kerjakan, kemudian dikerjakan setelah ba'diyahnya. Jelas insyaallah ya. Bahkan di waktu-waktu yang terlarang, dalam artian bahwa di saat misalnya antum kebiasaannya qabliyah ba'diyah, sholat zuhur, sholat qabliyatus subhi, suatu saat kemudian gak ingat sama sekali bahwa hari ini ataupun kemarin belum qabliyah. Ingatnya adalah hari ini ternyata misalnya habis sholat subuh, kemudian antum ke rumah baru kemudian ingat, ya Allah kemarin belum qabliyatus zuhur ini.
silakan untuk diqodoi. Silakan untuk diqodoi, berarti bersifat fleksibel. Jelas insyaallah. Allah a'lam. Sampun? Sudah? Insyaallah. Iya, teman-teman. Terakhir insyaallah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di beberapa masyarakat kita mungkin belum terlalu paham gitu tentang sunnah gitu ya. Ada beberapa yang niat puasa itu dilapaskan dengan berjamaah dan juga dengan niat bacaan tertentu. Nah itu sesuatu sunnah itu bagaimana tadi? Baik, perhatian jemaah sekalian. Untuk mengatakan suatu sunnah itu harus ada dasar hadis ataupun dalil yang sahih, bersumberkan dari Al-Quran ataupun bersumberkan dari hadis-hadis yang sahih. Baru kemudian dibilang bahwa ini ada sebagai suatu bentuk kesunahan. Jelas ya? Berkaitan dengan talaffuz bin niyah, melafazkan suatu niat. Ini adalah termasuk di antara yang dibahas oleh para ulama dari generasi. Dan yang perlu untuk difahami jamaah, di antara mazhab yang menganjurkan, perhatikan, yang menganjurkan untuk at-talaffuz bin niyah itu adalah yang ada dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Tetapi yang perlu untuk diingat, ini bukan suatu kewajiban. Perhatikan, bukan suatu kewajiban. Kenapa bukan suatu kewajiban? Karena mereka pun tahu bahwa Nabi Muhammad SAW untuk masalah niat puasa tidak melafalkannya, hanya sekedar menganjurkan biar bagaimana liyu'inal al-qalb, agar membantu hati, lisan biar bantu hati. Kadang-kadang hati kita lupa, lisannya kadang-kadang kita lupa. Biar nanti ini ingat tentang masalahnya puasa bagaimana, kemudian dibantu dengan lisannya. Tetapi perlu diingat bahwa ini bukan termasuk di antara kewajiban dan ini disampaikan semua ulama. Jelas ya? Jadi perlu untuk diperbedakan antara niat sama at-talaffuz bin niyah. Anak termasuk di antara ustaz, di antara pengajar ya, dalam mazhab Syafi'i rahimahullah, sehingga cukup tahu berbagai macam kitab dalam mazhab Syafi'i rahimahullah. Tidak ada seorang ulama pun dalam mazhab Syafi'i rahimahullah yang mengatakan bahwa talaffuz bin niyat, melafazkan suatu niat adalah suatu kewajiban. Tidak ada seorang ulama pun. Cuma seluruh ulama mereka sepakat lintas mazhab tentang niat itu sendiri hukumnya adalah wajib. Anak ulama beda antara melafazkan niat sama niat. Untuk niat mahalul qalb, semua ulama sepakat ini dalam semua mazhab. Niat tempatnya adalah dalam hati. Artinya kalau antum sudah ada niatan, sudah ada rencana, tekad bulat untuk melaksanakan suatu hal, maka itu adalah niat. Sehingga sebagian dari ulama mereka mengatakan bahwa kalau toh misalnya ada emak-emak yang mereka telah masak malam, kemudian bangunkan anak-anaknya, bangun anak-anak saat jam 3, saat jam setengah 4, ataupun saat sebelum adzan sholat subuh, bangunkan anaknya, maka itu sudah termasuk niat. Karena kenapa? Ini kenapa bangunin? Karena mau diajak untuk sahur. Orang sahur pada umumnya adalah mau puasa, maka itu sudah termasuk niat walaupun toh tidak dilafadzkan. Jelas insyaallah ya. Allahu a'lam. Terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Jadi menyambung pertanyaan Pak Darsono tadi mengenai niat, Ustaz. Kan landasan ibadah itu kan innamal a'malu binniyat ya, Ustaz. Jadi saya dari tadi menyimak kalau kita sholat itu kan niat kita terlaksana pada saat kita sudah takbiratul ihram. Nah, kalau seumpamanya puasa itu letak niatnya itu pada saat di mana, Ustaz? Apakah pada saat ketika saya sahur, ya kan? Atau ketika sudah masuk ke dalam bulan Ramadan? Itu apakah perlu diulang atau hanya satu kali saja, Ustaz? Satu kali maksudnya? Satu kali dalam artian pada saat masuk bulan Ramadan, ketika pemerintah menyatakan bahwasannya malam ini tarawih, ya kan?
apakah di situ kita sudah pasang niat? 30 hari gitu. Iya, kita pasang niat 30 hari. Padahal kan kalau kita related ke niat niat pada saat kita sholat, ya kan? Kapan niat sholat itu bisa dikatakan berniat? Yang anak pelajari Ustaz ya. Ketika kita tabaratul ikram, Allahu Akbar, itu sudah masuk niat. Seperti itu. Allah berikan. Perhatikan jemaah. Untuk waktunya niat. Ini aslinya pun ada perbedaan pendapat dari kalangan ulama. Berkaitan dengan definisi niat sendiri. Sebagian dari ulama termasuk dalam madhab Syafi'i rahimahullah, niat itu adalah qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi. Melaksanakan suatu berbarengan dengan perbuatannya. Berbarengan perbuatan. Kalau sholat jelas di saat Allahu Akbar, karena kita mau sholat, maka saat Allahu Akbar itu adalah waktu niatnya. Tetapi ada sebagian dari ulama mengatakan bahwa asalkan antum sudah ada niat, sudah ada tekad bulat untuk melaksanakan. Misalnya mau sholat, berangkat dari rumah ke masjid untuk melaksanakan sholat zuhur, maka itu sudah termasuk di antara bentuk niat. Ini menurut sebagian dari ulama. Tapi sebagian dari ulama yang mengatakan bahwa niat itu adalah sehukum niatnya di saat awal memulai suatu kegiatannya. Jelas ya? Yang beliau tanyakan, ini untuk sahur. Ini kapan? Perhatikan ya kawan. Tadi batasan yang telah kita sampaikan sebagian di antara hadis tadi ini adalah siyama liman lam yujmi' qabla al-fajr. Tidak ada puasa sah bagi orang yang tidak niatkan puasa sebelum fajar. Kalau sebelum fajar ini bersifat fleksibel, berarti nggak harus di saat sahur. Berarti adalah sebelum sahur pun boleh, atau mungkin di saat malam harinya. Berarti bersifat fleksibel. Tadi ini apa aja kita bertanya? Bisa dijamak. Puasa Ramadan itu satu poin. Poin yang lain lagi adalah pertanyaannya, Ustaz, ini puasa Ramadan kan satu paket selama 30 hari. Yang beliau tanyakan adalah, apakah kita itu diwajibkan untuk berniat setiap hari? Ataukah cukup dari awal Ramadan dirapel langsung 30 hari? Perhatian ya, rata-rata ulama, mayoritas ulama mensyaratkan harus setiap hari. Ini kita bahas yang kelompok pertama terlebih dahulu jamaah. Kelompok pertama, rata-rata ulama, mayoritas ulama adalah mensyaratkan harus setiap hari berniat. Karena kenapa? Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya sah suatu amal tergantung niatnya. Wa innam likulli imrin ma nawa. Di antara dalilnya adalah barusan yang saya sampaikan ini. Orang yang tidak niatkan puasanya sebelum fajr shadiq, maka enggak sah hukum puasanya. Pertanyaannya, puasa Ramadan ataupun adanya fajar shadiq itu cuma muncul di awal Ramadan atau setiap harinya? Setiap harinya. Kalau setiap hari muncul fajar, maka setiap hari harusnya tetap puasa. Ini dalil yang digunakan oleh rata-rata ulama. Paham logikanya ya? Kalau Nabi Muhammad beliau mengatakan bahwa tidak ada puasa bagi orang yang tidak meniatkan sebelum fajar. Sedangkan setiap hari ada fajar, setiap hari kita puasa, maka otomatis harus berniat setiap hari, bukan dirapel dari awal. Bisa dimengerti dari pengambilan dalilnya. Sebagian di antara ulama, termasuk Syekh Muslim rahimahullah, adalah cukup dirapel dari awal. Karena kenapa? Karena Ramadan itu adalah satu paket, nggak bisa untuk dipilih-pilih. Sehingga bisa diniatkan dari awal. Tetapi mereka untuk kelompok yang kedua ini, di saat misalnya kita ataupun antum sedang berpuasa, sudah niatkan dari awal, tahu-tahu sebagian di antara hari batal, maka silakan untuk niat puasa lagi. Tadi ini adalah yang kita sampaikan dua kelompok ulama tentang masalah niat itu cukup di awal ataukah setiap hari. Ibaratnya begini ya, logika yang dibangun untuk kelompok yang pertama sebentar. Untuk kelompok yang pertama, misalnya antum sudah ada sebuah hotel ini bernama Ramadan. Misalkan saja, antum bayangkan hotel bernama Ramadan. Antum sudah membayar untuk nginep di sana selama 30 hari. Cuma masalahnya kita itu kalau nginep hotel nih, kita kan nggak bisa untuk masuk kamar langsung. Kalau sudah menyewa ini, nggak bisa langsung masuk kamar langsung. Tapi perlu apa? Perlu ngetap terlebih dahulu.
Ngetep inilah niatnya ini. Niatnya. Kita itu nggak bisa untuk masuk dalam kamar kecuali ngetep terlebih dahulu. Walaupun kau sudah bayar, kalau nggak ngetep nggak bisa masuk kamar. Jelas ya? Ini logika saja ataupun suatu analogi. Sedangkan untuk analogi yang dibangun ataupun kias yang dibangun oleh ulama kelompok yang kedua, misalnya begini. Ada sebagian di antara kalau antum lagi buka video nih, lagi buka video, lagi play video. Kadang-kadang video itu habis selesai video bersama video yang lainnya. Karena kenapa? Ada autoplay di sana. Ada autoplay. Sehingga kalau sudah niat dari awal udah langsung autoplay sampai yang terakhir. Bisa dia mengerti? Allah a'lam. Cukup insyaallah ya. Pada dasar ini aja Ustaz, cara menerapkan sholat yang suruh. Iya. Setelah selesai sholat subuh kita zikir sampai selesai ini Suruh itu kan bisa diisi dengan segala amal soleh, termasuk kayak sekarang. termasuk saat ini. Setelah lewat kita bisa langsung Sholat. Nah, mendapatkan pahala yang haji. Iya. Nah, perhatian jemaah. Ini ingat tentang pertanyaan beliau. Perhatikan begini. Ada perbedaan pendapat dari kalangan para ulama tentang masalah tadi belum kau bahas tentang masalah sholat syuruk. Ini memang benar-benar sholat syuruk karena Nabi Muhammad beliau hanya membahas tentang masalah sholat 2 rakaat. Gak ada penyebutan syuruknya. Nah, ulang bahwa Nabi Muhammad SAW beliau membahas sholat 2 rakaat setelah ataupun di saat sudah boleh untuk sholat ini. Tidak ada penyebutannya. Sehingga kemudian dari tataran para ulama mereka membahas apakah sholat ini adalah memang sholat syuruk karena faktor momen waktunya ataukah sholat duha. Ini ada perbedaan pendapat dari kalangan para ulama. Sebagian dari ulama termasuk ulama Syaikhul Muslim rahimahullah, termasuk zaman dahulu termasuk ulama yang ada dalam Syafi'i rahimahullah, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah. Mereka mengatakan bahwa Imam Syaikhul Muslimin sama Imam Ibnu Hajar rahimahullah, mereka mengatakan bahwa untuk sholat duha yang dikerjakan di awal waktu kebolehan untuk sholat pasca sholat subuh ini disebut sebagai sholat syuruk. Anak ulang, sholat duha yang dikerjakan di awal waktu boleh sholat ini adalah sholat syuruk. Sehingga kalau sudah melebihi waktu sholatnya, sudah melebihi misalkan sholat syuruknya itu misalnya timernya adalah jam 6. Seandainya jam 6 pagi timer syuruknya. Kemudian sudah ditambah 1/4 jam. Ditambah 1/4 jam. Ditambah 1/4 jam ternyata antum belum bisa untuk sholat. Karena kenapa? Ini masih ada taklim ini. Masih ada taklim. Sehingga bagaimana? Sehingga sudah melebihi waktu sholat sudah melebihi terbitnya fajar, terbitnya suruhnya matahari. Maka kalau sudah melebihi awal waktunya disebut sholat duha. Sholat duha. Intinya bahwa tadi ini ada beda pendapat dari kalangan ulama. Apakah sholat syuruk ini adalah memang sholat duha ataukah memang sholat syuruk itu sendiri-sendiri? Jelas ya? Semoga Allah SWT memudahkan kita semuanya untuk melaksanakan sholat syuruk ataupun sholat duha. Dan semoga pahala diberikan oleh Allah SWT. Semoga Allah mudahkan, semoga Allah beri taufik kepada kita semuanya sehingga bisa manfaatkan untuk menjumpai Ramadan dengan semaksimal mungkin, dengan sebaik mungkin, lebih baik daripada Ramadan tahun-tahun sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Dan kita cukup sekian untuk pertemuan dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.